di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Perilaku ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan pemanfaatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan sumber-sumber produktif untuk menghasilkan barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan juga konsumsi, baik barang maupun jasa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hubungan manusia dengan ekonomi. Manusia dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena manusia adalah faktor utama penggerak kegiatan ekonomi itu sendiri. Terdapat 4 sektor perilaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Selanjutnya tentang Homo economicus dan Homo ethicus. Salah satu asumsi yang sangat penting dalam asumsi ekonomi klasik dan neoklasik adalah konsep Homo economicus dan juga Homo ethicus. Istilah Homo ethicus diartikan sebagai sifat atau perilaku tertentu yang dikaitkan dengan tindakan seseorang dalam berbagai kegiatan ekonomi. Konsep Homo ethicus dalam ekonomi konvensional merupakan simplikasi model perilaku ekonomi manusia yang mengasumsikan dan menggeneralisasi semua orang. Sifat-sifat individual ekonomi. 1. Self-interest atau memikirkan kepentingan pribadi. 2. Perfect rationality atau memiliki rasionalitas yang sempurna. 3. Perfect information atau memiliki segala informasi. Selanjutnya, pengertian dari Homo ethicus atau behavioral models adalah sebuah perspektif baru ilmu ekonomi dengan mempertimbangkan faktor psikologi dan kognitif manusia sebagai pasar atau target market, dan digambarkan sebagai manusia yang mengedepankan sikap peduli sesama, kooperatif dan jujur, serta terikat kuat dengan lingkungan sosial, mampu bekerja sama dengan baik berdasarkan keinginan bersama, collective interest. Berikut ini beberapa faktor terjadinya kelangkaan dalam ekonomi konvensional. 1. Meningkatnya kebutuhan secara terus-menerus. 2. Kemampuan yang terbatas dalam mengelola sumber daya alam. 3. Adanya keterbatasan sumber daya alam. 4. Ketidaksesuaian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Belum ditemukannya sumber daya alam yang baru. Berikutnya tentang karakteristik keinginan dan kebutuhan. Ilmu ekonomi adalah studi ilmiah tentang kepemilikan, penggunaan, dan pertukaran sumber daya yang langka. Ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial karena menggunakan metode ilmiah untuk membangun teori yang dapat membantu menjelaskan perilaku individu, kelompok, dan organisasi. Kebutuhan adalah hal mendasar dalam memenuhi keberlangsungan hidup dan bersifat keharusan atau harus dipenuhi pada saat itu juga. Terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Sedangkan keinginan merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam kebutuhan tetapi lebih dari itu dan tidak bersifat keharusan atau wajib, dapat ditunda. Kebutuhan terbagi berdasarkan sifat, waktu, subjek, kepentingan, dan jenisnya. Yang mana kelima hal itu terbagi lagi. Yang pertama, berdasarkan sifat terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. 2. Berdasarkan waktu terbagi menjadi 4, yaitu 1. Kebutuhan saat ini, 2. Kebutuhan masa depan, 3. Kebutuhan untuk waktu yang tidak terduga, 4. Kebutuhan untuk masa akhirat. 3. Dilihat berdasarkan subjek terbagi menjadi 2, yaitu 1. Subjek individu, 2. Kebutuhan kelompok.
Berikutnya tentang konsumsi dalam Islam. Aturan Islam dalam melakukan kegiatan konsumsi adalah sebagai berikut. A. Tidak boleh berlebih-lebihan atau israf. B. Mengkonsumsi yang halal dan thayyib. C. Mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Setelah membahas tentang konsumsi, sekarang akan membahas produksi dalam Islam. Produksi dalam pandangan Islam ialah suatu upaya mengelola sumber daya alam agar menghasilkan bentuk terbaik yang mampu memenuhi kemaslahatan manusia. Dalam Islam, produksi dipandang sebagai kewajiban karena bagian dari tugas manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Berikut ini syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika melakukan kegiatan produksi dalam ekonomi Islam, yaitu 1. Dibenarkan dalam syariat Islam yang sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan Al-Quran dan hadis, ijma, dan qiyas. 2. Tidak mengandung unsur-unsur yang dapat membahayakan orang lain. 3. Cakupan manfaat produksi dalam ekonomi Islam meliputi dunia dan akhirat. Selanjutnya tentang konsep maslahah dalam konsumsi dan produksi. Secara umum, ajaran Islam menginginkan manusia untuk hidup dengan hal yang baik-baik saja, termasuk dalam hal konsumsi dan produksi, sehingga dapat membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Menurut Jalal al-Din Abdul al-Rahman, maslahah dengan makna luas adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Berikutnya membahas tentang sifat-sifat maslahah. Sifat-sifat maslahah adalah sebagai berikut. 1. Maslahah bersifat subjektif. 2. Maslahah bersifat individu. 3. Maslahah mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.